Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan membahas tentang milenium. Kita akan membahas tentang milenium. Milenium artinya 1000 tahun. Ya, sekali lagi, milenium artinya 1000 tahun. Dan ajaran 1000 tahun ini adalah ajaran dari firman Tuhan. Kalau kita membaca dari kitab Wahyu pasal 20, di situ ada 7 kali disebutkan angka 1000 tahun. Mulai dari ayat pertama, ayat kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan sampai ayat yang ke-7. 7 kali selalu ada menyebutkan 1000 tahun lamanya. Dan secara khusus tadi kita sudah membacakan di ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa akan ada masa kerajaan selama 1000 tahun lamanya. Dan semua orang percaya yang dibangkitkan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ini, dan tidak hanya sebagai warga, tetapi di sini dikatakan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama 1000 tahun lamanya. Oleh karena itu kita mau melihat apakah yang terjadi di masa kerajaan 1000 tahun itu. Bagaimanakah kerajaan 1000 tahun itu ketika nantinya berlangsung? Nah, tetapi sebelumnya kita akan melihat ada beberapa pandangan mengenai 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Yang pertama ada pandangan dari amilenium. Amilenium mengatakan bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun. Mereka mengatakan tidak ada kerajaan 1000 tahun yang akan datang di mana Kristus memerintah langsung di dunia ini. Jadi secara literal, secara hurufiah, mereka mengatakan tidak benar di mana Tuhan Yesus datang langsung ke dalam dunia nantinya dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Tetapi apa yang mereka percayai? Ketika mereka membaca Wahyu pasal 20, mereka mengatakan kerajaan 1000 tahun itu hanya secara simbolik saja. Maksudnya apa? Kalau kita melihat gambar di atas, kita melihat Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan, dan setelah itu ada yang namanya masa gereja, yaitu kita sekarang ini. Dan mereka mengatakan sekarang inilah kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus tidak memerintah langsung di dunia ini, tetapi dia memerintah di sorga. Jadi bukan secara literal Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Mereka mengatakan itu hanya secara simbolik saja, dan Tuhan Yesus memerintah di sorga. Jadi kita sekarang ini mereka percaya adalah masa kerajaan 1000 tahun. Dan setelah itu nantinya dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan langsung akan masuk kepada kekekalan atau yang namanya Yerusalem yang baru, sorga. Nah, apakah pandangan ini benar atau tidak? Karena kita melihat di Wahyu pasal 20 tadi 7 kali disebutkan mengenai kerajaan 1000 tahun. Mengenai angka 1000 tahun. Nah, sekarang kita mau melihat apakah pandangan amilenium ini adalah benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ada beberapa bantahan terhadap ajaran dari amilenium ini. Yang pertama, yaitu kita melihat di Wahyu pasal 20 ayat 2 sampai 3, di situ dikatakan bahwa iblis atau setan akan diikat selama 1000 tahun lamanya ketika kerajaan 1000 tahun itu berlangsung. Jadi sebelum memulai kerajaan 1000 tahun, iblis akan diikat. Ya, kita baca di ayatnya yang kedua dan sampai ketiga dikatakan, ia menangkap naga, yaitu malaikat menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan.
dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutupi jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi sangat jelas sekali bahwa ketika nantinya kerajaan 1000 tahun berlangsung, setan dan iblis sudah diikat. Jadi dia tidak akan pergi menyesatkan orang-orang. Dia tidak akan bekerja karena dia sudah diikat, sudah dikurung. Kalau kita bandingkan 1 Petrus pasal 5 ayat 8, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini kita diajarkan bahwa Rasul Petrus mengakui bahwa pada saat ini iblis masih aktif. Dia masih berkeliling untuk menyesatkan banyak orang. Untuk bisa membuat orang hidup di dalam dosa. Itu berarti bahwa iblis tidak benar-benar diikat, yang dimana dia tidak bisa bekerja. Jadi pandangan amilenium yang mengatakan bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun secara langsung, ya, di mana Tuhan Yesus mendirikannya di dunia ini, itu adalah pemahaman yang salah. Karena firman Tuhan mengatakan, di kerajaan 1000 tahun, iblis diikat sehingga dia tidak bekerja. Tapi Petrus mengatakan bahwa kita sekarang ini iblis masih bekerja. Ya, ada orang yang pernah mengatakan kepada saya bahwa yang dimaksud iblis yang diikat itu maksudnya adalah Roh Kudus diberikan supaya bisa menahan pekerjaan iblis tidak bisa bekerja seluas-luasnya. Jadi Roh Kudus akan membuat orang, menuntut orang di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga iblis tidak seluas-luasnya dia akan bekerja. Tapi apakah benar tafsiran demikian? Saya rasa itu terlalu memaksa. Karena pemberian Roh Kudus dengan mengikat iblis di kitab Wahyu tadi adalah dua hal yang berbeda. Dan kita melihat ketika pun Roh Kudus diberikan, diutus ke dalam dunia ini, bukan berarti bahwa iblis tidak bekerja sama sekali. Sekarang kita lihat iblis masih bekerja, meskipun Roh Kudus sudah diutus ke dalam dunia. Jadi itu adalah bantahan pertama. Kedua, kalau kita baca di Wahyu pasal 20 ayat 6, dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Lalu di kalimat pertama, ayat terakhir dikatakan, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Akan memerintah. Kalau kita baca, ini adalah wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Dan ini mengenai hal-hal yang akan datang. Kata akan datang. Dan kita melihat ayat firman Tuhan tadi dikatakan mereka akan memerintah. Artinya apa? Pemerintahan itu akan terjadi ke depannya, bukan sedang berlangsung. Bukan Rasul Yohanes mengatakan bahwa sekarang ini sedang berlangsung kerajaan 1000 tahun. Tapi dia mengatakan pemerintahan itu akan datang. Akan, artinya belum terjadi. Itu akan datang nantinya. Jadi itu membantah pendapat amilenium yang mengatakan sekarang inilah ketika Tuhan Yesus setelah disalibkan dan naik ke sorga, maka setelah itu terjadilah masa kerajaan 1000 tahun. Tapi di sini kita melihat Rasul Yohanes mengatakan akan datang pemerintahan itu, bukan sedang berlangsung. Jadi itu membantah pendapat daripada amilenium. Lalu kita melihat lagi di Yesaya pasal 65 ayat 25 dikatakan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Kita melihat bahwa di sini akan terjadi kedamaian antara binatang dengan binatang, yang binatang buas dengan binatang yang tidak makan daging. Misalnya di sini dikatakan bahwa singa dengan domba, serigala dengan domba. Nah, kita melihat sekarang bahwa serigala dengan domba belum ada kedamaian. Ya, serigala kalau bertemu dengan domba pasti serigala akan memakannya. Lalu kita melihat juga lagi nanti di kitab Wahyu yang lain di mana dikatakan bahwa seorang anak manusia dia akan main-main dengan ular. Kalau kita melihat sekarang kita tidak bisa main-main dengan ular. Sangat berbahaya. Nah, itu adalah suatu keadaan di mana terjadi di kerajaan 1000 tahun. Itu artinya bahwa sekarang
belum terjadi kerajaan 1000 tahun itu. Karena tanda-tanda ini dikatakan ada kedamaian di bumi yang dimana serigala tidak lagi memakan domba. Lalu anak manusia akan main-main dengan ular. Nah sekarang itu tidak terjadi. Belum terjadi. Makanya dikatakan pandangan amilenium itu adalah salah. Jadi 3 bantahan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa pandangan amilenium itu adalah salah. Nah sekarang kita mau melihat pandangan yang kedua, yaitu post-milenium. Nah post-milenium mengatakan kerajaan 1000 tahun akan terjadi di masa yang akan datang di bumi ini, tetapi melalui orang-orang Kristen, dan setelah itu diakhiri kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Mereka percaya bahwa memang akan ada kerajaan 1000 tahun, tetapi yang mendirikannya bukan Tuhan Yesus langsung, tetapi orang-orang Kristen akan semakin banyak, akan semakin memenuhi dunia ini, dan akhirnya akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, apakah pendapat ini benar atau tidak? Kita melihat bantahannya dari firman Tuhan. Yang pertama, tidak akan ada kedamaian di hari-hari terakhir. Ya, kalau kita baca di Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Post milenium mengatakan di hari terakhir nanti orang Israel, orang Kristen yang begitu banyak dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Artinya apa? Akan lebih banyak orang percaya nantinya di hari-hari terakhir. Ya, tetapi kita melihat bahwa di hari-hari terakhir tidak ada kedamaian karena terjadi peperangan. Mereka mengatakan dengan banyaknya orang Kristen maka akan terjadi kedamaian. Tidak ada peperangan. Tapi buktinya firman Tuhan mengatakan di hari-hari terakhir akan ada peperangan di mana-mana. Bangsa akan melawan bangsa lain. Lalu kita melihat lagi di Matius pasal 7 ayat 14 dikatakan di hari-hari terakhir hanya sedikit yang percaya. Ya, lalu kita baca Matius pasal 7 ayat 14, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan sama kondisinya seperti di zaman Nuh. Mereka tidak peduli kepada Tuhan. Mereka terlena menikmati duniawi ini. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa orang Kristen akan semakin banyak, kebaikan akan semakin banyak, sehingga terjadi kedamaian dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan banyak orang tidak peduli lagi kepada Tuhan. Bahkan kita baca di Matius pasal 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kita tahu Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa sedikit sekali yang percaya kepada Tuhan. Tetapi jalan masuk kepada kebinasaan begitu besar, begitu banyak orang yang pergi ke sana. Jadi ini melawan ajaran post milenium mengatakan bahwa nanti orang Kristen, orang percaya akan semakin banyak, akan memenuhi dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan sedikit sekali yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi 2 ayat firman Tuhan ini sudah cukup untuk membantah ajaran daripada post milenium. Nah yang terakhir yaitu pre-millennium. Pre-millennium ini adalah pandangan yang kita setuju, yang kita percayai. Kenapa? Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Pre-millennium mengatakan Tuhan Yesus akan datang dan mendirikan kerajaan 1000 tahun lamanya di bumi ini secara literal, secara hurufiah. Dan kita melihat ada di kitab Wahyu pasal 20, di mana Tuhan Yesus datang untuk mendirikan kerajaannya. Kita melihat Tuhan Yesus disalibkan, dan setelah itu masa gereja, dan kita tahu di kitab Tesalonika Tuhan Yesus akan datang menjemput orang-orang percaya dengan membangkitkan mereka, dan setelah itu akan terjadi 7 tahun masa kesusahan. Setelah 7 tahun masa kesusahan, Tuhan Yesus akan turun langsung ke bumi ini, dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun lamanya. Barulah setelah 1000 tahun kita masuk Yerusalem yang baru.
Tetapi sebelum Yerusalem yang baru ada penghakiman, ya. Nah, tetapi setelah itu akan masuk kepada kekekalan. Nah, inilah pandangan yang kita percayai dan kita akan melihat nanti kenapa pandangan ini adalah benar. Karena ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang bercerita tentang apa yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun dan kita belum mengalaminya sekarang ini. Sekarang kita mau melihat apa saja karakteristik utama kerajaan milenium itu atau hal-hal yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun itu. Yang pertama, kita melihat yang pertama Tuhan Kristus sebagai penguasa tertinggi di kerajaan 1000 tahun. Ya, karakter yang pertama mengenai kerajaan 1000 tahun, yaitu Kristus, Tuhan Yesus akan menjadi penguasa tertinggi di kerajaan 1000 tahun. Kalau kita membaca di kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-7, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13, Tuhan menjanjikan seorang keturunan bagi Raja Daud. Dikatakan di sana, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahtanya kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, satu sisi ayat firman Tuhan ini berbicara mengenai Salomo. Tetapi jauh ke depan ayat firman Tuhan ini berbicara tentang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dikatakan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya, tiada hentinya. Salomo dia kerajaannya tidak kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus kerajaannya kokoh untuk selama-lamanya. Jadi di sini sudah dijanjikan kepada Daud bahwa akan datang seorang raja yang akan memerintah selama-lamanya. Lalu kalau kita baca lagi di Mazmur pasal 2 ayat 6, di situ Tuhan kembali mengingatkan akan janjinya kepada Daud. Dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tuhan mengatakan bahwa akan ada waktunya di mana Tuhan akan melantik rajanya yang dipilihnya di Sion, di Yerusalem. Artinya apa? Tuhan Yesus Kristus akan menjadi raja dan akan memerintah, pusatnya di Yerusalem. Apakah Tuhan Yesus menggenapi hal ini? Kita membaca di kitab yang selanjutnya di Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 32, ketika Tuhan Yesus ya dinubuatkan ataupun diberitahukan berita bahwa Tuhan Yesus akan lahir, malaikat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus ya akan dikaruniakan tahta Daud dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tuhan Yesus inilah yang dimana tahta Daud akan diberikan kepadanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi malaikat itu dengan jelas mengatakan bahwa nubuatan janji Tuhan kepada Daud mengenai seorang Mesias, seorang raja yang akan meneruskan tahtanya dan akan menjadi raja, kerajaannya kokoh untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus, dia menggenapinya. Kalau kita baca di kitab Wahyu pasal 19 ayat 16, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Ya, dikatakan dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa tertinggi pada saat itu. Tidak ada lagi raja yang satu tidak ada lagi. Karena dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Kalau sekarang ini ada berapa presiden, ada berapa pemimpin negara, ada berapa raja di dunia ini. Tetapi ketika nantinya kerajaan 1000 tahun itu tiba, jelas sekali firman Tuhan mengatakan hanya ada satu raja. Hanya ada satu yang memerintah. Dan dia adalah raja atas seluruh bumi. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala tuan. Itu artinya dialah yang memiliki kuasa paling tertinggi yang mengontrol segala sesuatu. Ketika nantinya Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita melihat lagi
di Zakaria pasal 14 ayat 19, di situ dikatakan Tuhan Yesus memerintah atas seluruh bumi. Ya, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang memimpin selain Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ciri ataupun karakter pertama mengenai kerajaan 1000 tahun. Di mana pada saat itu hanya ada satu pemerintahan. Ya, tidak ada lagi pemerintahan Indonesia, pemerintahan Singapura, ada raja ini, lalu memerintah masing-masing. Tidak. Tetapi hanya ada satu sistem, hanya ada satu pemerintahan, yaitu di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dipimpin ya melalui tempatnya, pusatnya di Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus yang akan mengontrol segala sesuatu. Yang kedua, yang akan kita pelajari tentang karakter daripada kerajaan 1000 tahun ini, yaitu pemerintahan politik di kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, Tuhan Yesus akan memerintah dengan bijaksana. Bagaimana pemerintahan itu akan dijalankan? Bagaimana Tuhan Yesus akan memerintah? Karena dialah pemimpin satu-satunya yang paling tertinggi atas seluruh dunia. Lalu bagaimana dia menjalankan pemerintahannya? Di kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 dikatakan, maka sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Pemerintahan itu nantinya di mana Tuhan Yesus memimpinnya, dikatakan dia akan memerintah dengan bijaksana, bertindak dengan tepat, ya, tidak bertindak dengan sembarangan, ya, ataupun asal-asalan, tidak, tapi dengan tepat, sesuai dengan kebenaran, tidak ada kesalahan. Apa yang dihasilkan dari keputusannya adalah benar, tidak ada kesalahan. Makanya dikatakan dia akan memerintah dengan bijaksana. Nah, kalau kita lihat ya negara-negara sekarang ini, ya tidak ada negara yang di mana sempurna 100% pemerintahannya dijalankan dengan bijaksana. Pasti ada kekurangan, ya, ada kesalahan, ada kelemahan. Nah, tetapi ketika nantinya Tuhan Yesus memerintah di masa kerajaan 1000 tahun, dikatakan pemerintahannya dia akan menjalankan dengan penuh bijaksana. Tidak ada lagi yang akan merasa tidak puas, tidak akan mengatakan bahwa oh ini ada kelemahan, ada kesalahan, oh tidak adil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memerintah dengan bijaksana. Semua akan menerimanya. Mereka akan setuju bahwa apa yang diputuskan, tindakan yang dijalankan adalah tepat. Itulah yang akan dilakukan Tuhan Yesus ketika dia memerintah di kerajaan 1000 tahun. Dikatakan lagi di Yesaya pasal 9 ayat 6, pasal 11 ayat 3 sampai 5, dia akan memerintah dengan penuh keadilan dan kebenaran. Adil, tidak berat sebelah, ya, tidak curang, tidak disokos ini lalu dia memilih membela hak ini. Tapi dia akan menjalankan setiap keputusannya dengan adil. Apa yang sesungguhnya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak pandang bulu, apakah kamu orang kaya, orang miskin, apakah kamu lebih baik keadaannya daripada yang satu. Tidak. Tetapi apa yang sebenarnya, itulah yang dijalankan. Dikatakan dia akan memerintah dengan adil dan kebenaran. Sekali lagi, di negara-negara mungkin kita melihat ada banyak sekali ketidakadilan, ada banyak sekali ya di mana hal yang benar dibelokkan, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus nantinya memerintah, dia akan memerintah dengan adil dan benar. Selanjutnya kita melihat pemerintahan Tuhan Yesus penuh damai sejahtera. Damai sejahtera. Kenapa penuh damai sejahtera? Di Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan dikatakan di sini bahwa kerajaannya ya akan dijalankan di dalam keadilan dan kebenaran.
Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Ya, tidak hanya memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan Allah, tetapi ketika nantinya juga dia memerintah, dia akan menjalankan pemerintahan itu sehingga terjadilah damai sejahtera di kerajaan 1000 tahun. Tidak ada lagi yang komplain, yang marah, yang mengeluh, yang demo, tidak ada lagi. Karena semua dijalankan dengan bijaksana, dengan adil dan benar, sehingga terjadi kedamaian di seluruh bumi. Bukan hanya di Israel, tetapi di seluruh bumi, di seluruh dunia, setiap manusia akan mendapatkan damai sejahtera di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini adalah pemerintahan yang belum pernah terjadi. Dan kita menanti-nantikan bahwa pemerintahan ini nantinya akan terjadi di masa kerajaan 1000 tahun. Penuh kedamaian, damai sejahtera. Nah, selanjutnya kita mau melihat tentang bagaimana spiritual di kerajaan 1000 tahun. Bagaimana kerohanian di masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Pertama, Tuhan Yesus akan memberikan pengajaran firman Tuhan. Ya, kita melihat di Mikha pasal 4 ayat 2 dikatakan di sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, di masa kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus juga akan mengajar firman Tuhan. Sehingga orang-orang akan mengenal Tuhan. Akan mengerti firman Tuhan. Dan kita tahu iblis sudah diikat sehingga tidak ada penyesatan. Jadi Tuhan Yesus akan mengajar firman Tuhan. Lalu kita melihat lagi di Yesaya pasal 11 ayat 9 dikatakan bahwa bumi, semua manusia akan dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Tidak ada lagi yang mengatakan saya tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus. Ya, siapakah Tuhan yang dikatakan dalam Alkitab itu? Saya belum pernah dengar. Tetapi di sini dikatakan di masa kerajaan 1000 tahun, semua manusia akan dipenuhi pengenalan akan Tuhan. Karena tidak ada penyesatan, dan Tuhan Yesus, dia akan mengajar firman Tuhan. Sehingga orang-orang akan mengenal Tuhan di masa kerajaan 1000 tahun. Lalu kita melihat di Yesaya pasal 2 ayat 4, akan ada perdamaian universal. Ya, perdamaian universal. Pertama dikatakan, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit yang banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Di situ kita melihat bahwa mereka tidak ada lagi keinginan untuk bunuh-membunuh, perang berperang. Ya. Kebaikan akan semakin bertambah. Kejahatan tidak akan ada di sana. Mereka tidak akan lagi mengangkat pedangnya dan marilah kita bunuh yang tidak kita sukai. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi terjadi pembunuhan bangsa antara bangsa. Semuanya akan tenang. Nah, ini kita melihat bahwa kebaikan akan menonjol di sana, di kerajaan 1000 tahun. Bahkan kalau kita membaca di Yesaya pasal 11 ayat 6, dikatakan serigala akan tinggal bersama domba dan macam tutul akan berbaring samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama, dan seorang anak kecil menggiringnya. Tidak hanya terjadi perdamaian antara manusia satu dengan yang lainnya, tetapi juga antara manusia dengan binatang. Semuanya akan damai. Tidak ada lagi yang berkeinginan untuk melakukan kejahatan, ya, menyakiti, melukai orang lain. Semuanya di situ akan menjadi tenang. Ya, kebaikan akan semakin bertambah di sana. Kalau kita melihat sekarang ini gampang sekali. Kalau kita baca koran, baca berita, sebentar kita lihat, wah ini bunuh ini, wah ini lukai ini. Tetapi di masa kerajaan 1000 tahun akan ada perdamaian. Di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang terakhir, mengenai spiritual di kerajaan 1000 tahun, yaitu hanya Tuhan yang disembah dan dipuji. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6, di situ kita melihat bahwa orang-orang akan datang dan memberikan pujian kepada Tuhan Yesus. Akan sembah sujud kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan
ayat firman Tuhan ini, ketika saya belajar di FEBC, dikatakan bahwa mereka akan datang membawa persembahan kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di situ kita melihat kerohanian mereka, bahwa orang-orang yang ada pada saat itu akan datang ya dengan penuh sukacita, bernyanyi, memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi rasa untuk malas memuji Tuhan, tidak ada lagi yang namanya mengabaikan untuk beribadah kepada Tuhan, tidak ada lagi yang namanya berat hati untuk datang memuji Tuhan. Kalau kita melihat ya, bahkan banyak orang-orang Kristen ketika memuji Tuhan pun ya berat sekali, ya sulit untuk bernyanyi, sulit untuk memuji Tuhan, sulit untuk meninggikan nama Tuhan, sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, dia harus berjuang. Nah, tetapi nanti di masa kerajaan 1000 tahun, kerohanian mereka akan dengan sukacita memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat ayat firman Tuhan ini, tidak ada lagi yang disembah yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kalau sekarang ini ada berapa penyembahan, ya, ada berapa kepercayaan, ya, yang ini kelompok ini menyembah ini, kelompok ini menyembah yang sana, masing-masing punya kepercayaan, punya penyembahannya. Tetapi ketika nanti di masa kerajaan 1000 tahun, hanya ada satu yang disembah. Tidak ada lagi dewa lain yang disembah. Ya, tidak ada lagi ilah lain yang disembah. Hanya satu yang disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya namanya lah yang dipuji-puji. Dan orang-orang akan membawa persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana kerohanian di masa kerajaan 1000 tahun itu. Ya, luar biasa. Ya, tidak ada lagi pemaksaan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi hati untuk mau menyakiti orang lain, untuk mau mencelakai orang lain. Semuanya akan tenang. Dan mereka akan terus ya mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Mereka akan dipenuhi pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat itulah keadaan spiritual di masa kerajaan 1000 tahun. Yang terakhir, kita akan melihat aspek ekonomi dan fisik di kerajaan 1000 tahun di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Pertama, akan adanya ketentraman dan kemakmuran di masa kerajaan 1000 tahun. Kalau kita baca di kitab Yehezkiel, ya, Yehezkiel pasal 34 ayat 27 sampai 29 dikatakan, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman, tentram dan di tanahnya mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak ada seorang pun akan mati kelaparan. Dan mereka tidak akan menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Di masa kerajaan 1000 tahun akan ada ketentraman dan kemakmuran. Bahkan firman Tuhan mengatakan tidak akan ada yang mati kelaparan. Kalau sekarang ini, apakah ada yang mati kelaparan? Ada, banyak. Ya, kalau kita lihat seperti di Afrika sana, banyak yang mati kelaparan. Ya, belum lagi di negara-negara lain. Banyak yang miskin, susah cari makanan. Bahkan petani-petani sekarang ini bergumul ketika mereka tanam, lalu dimakan hama, lalu tidak menghasilkan buah yang bagus, semuanya rusak, minimal hasilnya, sehingga terjadi kesusahan, kelaparan. Apalagi di masa corona ini, wah, kita mendapatkan efek yang luar biasa kesusahan. Ya, ada banyak yang kehilangan pekerjaannya, ataupun ada yang memiliki usaha, tetapi pendapatannya berkurang, karena banyak orang yang tidak mau pergi, ya beli. Kenapa? Karena dia pun tidak punya uang. Jadi akan terjadi kesulitan, ya, kesusahan, ada kelaparan di zaman sekarang ini. Tetapi saudara-saudara, di masa kerajaan 1000 tahun, ketika Tuhan Yesus memerintah nantinya, dikatakan akan terjadi ketentraman dan kemakmuran. Tidak ada yang akan mati kelaparan. Wah, ini adalah masa yang begitu luar biasa.
ya, masa yang memberikan sukacita. Dikatakan tidak akan ada kelaparan. Kalau kita baca lagi di Amos pasal 9 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Nah, ayat firman Tuhan ini menyinggung tentang orang Israel. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menuju kepada kerajaan 1000 tahun. Karena di sini dijanjikan suatu ya keberhasilan, hasil yang luar biasa ketika mereka menanam buah pohon anggur dan mereka akan panen dan mereka akan menikmatinya, mereka akan makmur. Jadi di sini dikatakan bahwa di masa kerajaan 1000 tahun tidak ada kesusahan apalagi mati kelaparan, ya. Kalau sekarang ini banyak sekali yang mati kelaparan. Nah, itu secara ekonomi. Lalu kita melihat secara fisik, ya, apa yang akan terjadi di masa kerajaan 1000 tahun. Di Yesaya pasal 29 ayat 18 dikatakan, pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Penyakit akan minimal terjadi di kerajaan 1000 tahun, ya. Sehingga tidak akan begitu gampang orang mati karena penyakit. Kalau kita sekarang ini, ya, banyak orang gampang sekali mati karena penyakit, ya. Apalagi kalau sudah dikatakan penyakit kanker lah, ya. Dan sekarang ini virus corona, ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang membuat kita, ya, gampang untuk mati. Nah, tetapi di masa kerajaan 1000 tahun akan minimal yang namanya penyakit, sehingga kita tidak gampang untuk meninggal. Bahkan kalau kita melihat, ya, dikatakan di Yesaya pasal 33 ayat 24, tidak ada seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Jadi tidak ada lagi yang merasa, kenapa kamu, oh saya sakit, saya sudah lama, sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Ya. Lalu kita melihat lagi di Yesaya pasal 65 ayat 20, di situ dikatakan, di situ tidak akan ada bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi secara fisik di sana mereka akan tidak gampang untuk mati karena penyakit, dan umur mereka akan panjang, ya. Dikatakan umur 100 tahun saja kalau meninggal, wah, dianggap seperti umur bayi, ya. Begitu cepat. Kalau kita sekarang umur 100 tahun, wah, kita sudah, wah, luar biasa, ya. Kalau orang tua kita sudah sampai 100 tahun lalu dia meninggal, kita sudah ikhlas dengan sukacita. Ya, kenapa? Karena 100 tahun. Ya, kalau dia meninggal kita tidak begitu berduka cita lagi. Justru kita sudah ikhlas dengan sukacita karena sudah 100 tahun, sudah paling tinggi. Jarang orang bisa sampai 100 tahun. Nah, tetapi di kerajaan 1000 tahun dikatakan bahwa umur manusia akan begitu panjang. Umur yang 100 tahun saja, ya, kalau ada yang mati dikatakan begitu cepat sekali. Ya, jadi secara fisik, ya, manusia di sana tidak akan cepat mati, tidak akan cepat karena penyakit, ya, mereka akan sehat sehingga memiliki umur yang panjang di masa kerajaan 1000 tahun. Nah, itulah karakteristik ataupun hal-hal yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun. Dan sekali lagi, sekarang ini belum terjadi. Nanti akan terjadi. Ya, kita tidak tahu kapan, ya, kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi, tetapi yang jelas Tuhan Yesus akan datang nantinya mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari pembahasan mengenai milenium ini? Firman Tuhan tadi yang kita bacakan di awal dikatakan berbahagialah, ya, orang yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ini. Orang-orang yang percaya dan dibangkitkan, dan setelah itu akan masuk kerajaan 1000 tahun dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia itu berarti bahwa kita akan menikmati, ya, kerajaan 1000 tahun ini dan bahkan akan memerintah di sana. Oleh karena itu, yang pertama
yang harus kita pelajari dari firman Tuhan ini, kita harus pastikan kita juga adalah orang yang berbahagia yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Kita adalah orang yang nantinya mendapatkan kesempatan ini untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita seperti kata firman Tuhan ini, berbahagialah. Yang kedua, kita melihat di masa kerajaan 1000 tahun akan ada kedamaian, akan ada sukacita yang luar biasa. Kalau kita sekarang ini menderita, merasa, wah, terjadi ketidakadilan, kedamaian, kita kekecewaan ya di situasi kita sekarang ini, maka kita jangan putus asa. Ya, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, karena akan ada waktunya ya di masa kerajaan 1000 tahun, di mana kita akan melihat semuanya ya dengan penuh keadilan dan kebenaran, dan kita akan hidup di sana dengan penuh sukacita. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, barulah kita akan masuk kepada Yerusalem yang baru atau sorga, dan kita akan hidup selama-lamanya. Jadi marilah kita semakin dekat kepada Tuhan, bekerja, melayani Tuhan, hidup bersaksi untuk Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena Engkau adalah juru selamat kami, dan juga Engkau adalah Raja di atas segala raja yang akan memerintah di bumi ini di masa yang akan datang selama kerajaan 1000 tahun. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, dan supaya kami sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui ketaatan akan firman Tuhan. Tuhan, buatlah kami untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama-Mu yang selalu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.